Hai adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adik-adik, saya mau nge-share nih sama adik-adik tentang masuk jalur SNMPTN, yaitu jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin beberapa dari adik-adik atau sebagian besar dari adik-adik sudah termasuk kategori siswa yang eligible dan berhak masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap untuk menentukan jurusan dan universitas yang biasanya itu pilihannya itu dua ya, dan diutamakan itu biasanya ke universitas yang ada di daerah kamu tinggal. Nah, di video kali ini saya sekedar sharing ini kepada adik-adik bahwasanya ada 3 hal yang membuat kamu gagal masuk SNMPTN tanpa kamu sadari. Ya, di sini saya mau sharing. Semoga dengan sharing hari ini apa yang saya sampaikan bisa membuka sedikit wawasan kamu dalam menentukan jalur mana yang akan kamu pilih, sehingga peluang kamu masuk jalur SNMPTN jauh lebih tinggi ya, karena kamu sudah berhasil menjadi kategori siswa yang eligible dan mengalahkan teman-teman seangkatan kamu, jurusan kamu, baik IPA maupun IPS dan juga SMK dan yang lainnya. Nah, 3 hal yang menyebabkan kamu gagal lulus di SNMPTN. Yang pertama itu yang tanpa kamu sadari sering terjadi karena keegoisanmu dan juga keegoisan mungkin temanmu. Yang pertama itu dalam satu angkatan ya, satu jurusan itu memilih lebih dari satu universitas dan jurusan yang sama ya. Jadi kamu dengan teman kamu ini memilih universitas A dengan jurusan yang A, sehingga terjadi penumpukan kuota di universitas dan jurusan yang sama. Ini sebenarnya langkah ini pasti membuat kemungkinan kamu gagal itu jauh lebih besar, bahkan ke 100%. Kenapa? Seharusnya ini tidak dilakukan ya. Satu siswa memilih satu universitas yang berbeda dengan temannya yang lain yang sama-sama kategori siswa eligible. Karena sepengetahuan saya, untuk SNMPTN sendiri itu sifatnya dia berkeadilan bagi seluruh yang mendaftar, sehingga kemungkinan untuk bisa lulus satu sekolah itu 2 bahkan 3 itu kecil kemungkinan, karena kan yang mendaftar SNMPTN ini seluruh Indonesia. Jadi biasanya itu diambil satu sekolah itu satu kuota, itu pun berdasarkan nilai yang paling tinggi ya, itu nilai yang paling tinggi. Maka dari itu hindarilah seperti ini, diskusikan dengan satu angkatan kamu list penjurusannya. Jadi jika ada jurusan yang sama di universitas yang sama, silakan coba pindah jurusan ya. Untuk mengetahui mana yang lebih berat biasanya itu dari nilai ya. Biasanya nilai yang di laga atau dijumlahkan itu nilai 6 mata pelajaran inti ya, 3 wajib matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 3 lagi kejuruan fisika, kimia, biologi untuk yang IPA. Yang IPS-nya itu ekonomi, sosiologi, geografi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, salah menentukan passing grade ketika memilih jurusan. Kategori salah ini begini adik-adik. Pastikan kamu sudah tahu tujuan universitas kamu dan jurusannya. Setelah kamu tahu mau masuk kemana, tentukan passing grade mana yang lebih tinggi di pilihan pertama dan passing grade mana yang lebih rendah di pilihan kedua. Ya, jadi kalau passing grade yang pertama itu tinggi, otomatis passing grade yang di pilihan kedua itu harus lebih rendah. Jangan kebanyakan kamu hanya memilih jurusan tanpa tahu teknis passing grade-nya atau skor rata-rata minimal masuk ke situ. Misalnya jurusan A ya, di universitas A, B, C, terserah lah. Pilihan A, jurusan A itu passing grade-nya misalnya 90, sudah. Di pilihan kedua yang B ini passing grade-nya 92. Dah, maka ini pasti kamu auto gagal. Kenapa? Jika pilihan pertama kamu gagal, otomatis di pilihan kedua pasti udah gagal. Kenapa? Pilihan keduanya jauh lebih tinggi. Maka dari itu, cara alternatif terbaiknya,
lihat dulu passing grade-nya. Ya, lihat dulu passing grade-nya, lihat kuotanya. Dan setelah kamu tahu, tentukan passing grade yang paling tinggi di pilihan pertama dan yang lebih rendah di pilihan kedua. Kalau bisa jaraknya agak jauh, misalnya sekitar 5 atau 6 poin. Misalnya passing grade pertama itu 92, ya nilai rata-rata kamu itu 92. Passing grade kedua itu atau pilihan kamu yang kedua itu sekitar 86, 87. Itu memperbesar peluang kamu untuk lulus dan memperkecil peluang kamu untuk gagal. Yang ketiga ini juga tak kalah lebih penting, ya. Boleh kita berharap tinggi mau masuk ke kuliah manapun, tapi pastikan juga dengan kemampuan kita, kemampuan nilai kita. Karena kamu tidak hanya di laga atau bersaing dengan sekolah kamu saja, tapi kamu akan bersaing dengan seluruh siswa-siswi di Indonesia, ya. Yang ketiga nih penyebab kamu sering gagal, kamu terlalu tinggi dalam memilih universitas dan juga jurusan. Oke lah, jurusannya aman, tapi universitasnya kategori tinggi yang kamu pilih. Boleh kita berharap, tapi kita tentukan juga dengan kemampuan dan nilai kita. Dan juga portofolio kita, biasanya seperti prestasi kita, juara olimpiade, atau enggak juara kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional yang bisa mendukung kita masuk di situ. Contoh, misalnya kamu di Sumatera, saya bilang, atau enggak Sumatera Utara lah tempat saya bertinggal saat ini. Kamu memilih semua jurusan itu ke Pulau Jawa seperti UI, UGM, IPB, ITB, ya. Karena kamu melihat bahwasannya ini kampus-kampus besar ya yang bisa membuat saya berkembang jauh lebih baik. Tidak salah seperti itu. Tapi pastikan juga kemampuan kamu cukup untuk ke sana. Jangan sekedar mencoba yang dimana kamu tahu peluang gagalnya itu besar atau bahkan kamu tidak tahu ya berapa standar nilainya sana ke sana, berapa jumlah kuotanya, berapa jumlah kursinya. Kamu nggak tahu tapi kamu ingin mencoba aja ke sana. Ya. Sementara di daerah kamu sendiri nggak kamu ambil. Ya, misalnya di daerah kamu nih ada nih misalnya FKG. Kamu memang niatnya ke FKG. Yang di daerah kamu tinggal nggak kamu ambil. Ya, tapi kamu langsung mencoba ke UI, UGM, IPB yang dimana pastinya ya secara fakta dan data di Indonesia ini rata-rata seluruh siswa dan siswinya pasti ingin berkuliah ke Pulau Jawa, khususnya beberapa kampus favorit seperti UI, UGM, ITB, IPB dan beberapa lagi yang lainnya. Otomatis peluangnya lebih kecil. Kenapa? Peminatnya banyak, jumlah kursinya sedikit. Tapi kalau kamu ya memilih di daerah kamu atau masih berada di daerah yang sama dengan pulau kamu, misalnya Pulau Sumatera Utara misalnya di Aceh atau enggak daerah Pekanbaru yang masih rayon yang masih dekat, kemungkinan kamu masih berpeluang ketimbang yang jauh di mana kuotanya kecil tapi jumlah peminatnya besar. Itu juga kamu pahami ya adik-adik ya. Jadi ada 3 tadi hal yang tanpa kamu sadari membuat kamu gagal untuk masuk di jalur SNMPTN. Yang pertama tadi, kamu bersaing dengan teman satu angkatan kamu dengan jurusan dan kampus yang sama. Yang kedua, kamu tidak tahu dalam menentukan passing grade dan salah menentukan passing grade terhadap pilihan kuliah kamu. Dan yang ketiga, kamu terlalu berambisi untuk bisa kuliah di universitas favorit tanpa melihat kemampuan kamu ya, tanpa melihat kemampuan kamu. Mungkin itu aja adik-adik. Dan yang terakhir mungkin tambahan ya, ingat ya, jalur itu banyak untuk masuk perkuliahan, tidak hanya SNMPTN. Jadi nanti ketika kamu lulus silakan diambil, namun ketika kamu gagal coba lagi di jalur yang lain. Ingat, sukses itu tidak hanya di dalam suatu jalur, tapi banyak juga jalur yang bisa saja membuat kamu sukses di jalur yang lainnya. Jadi jangan terlalu fokus sama satu jalur untuk perkuliahan. Cari alternatif cadangan ataupun alternatif untuk kamu bisa berkuliah selain kuliah yang kamu inginkan, yang kamu tuju. Ya, mungkin sampai di sini video kali ini. Semoga adik-adik sukses. Saya tunggu kabar baik adik-adik. Saya tunggu berita baiknya. Semoga kalian masuk di PTN yang kalian inginkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagikan ke seluruh teman-teman kamu yang berjuang untuk masuk kuliah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.